Halo semua, apa kabar? Nah, kembali lagi hari ini Ibu akan memberikan sebuah video pembelajaran dan video pembelajaran yang Bu Guru berikan pada kesempatan ini itu berkaitan dengan materi yang ada pada tema 3, yaitu tentang benda di sekitarku, ya. Nah, jadi kita sekarang sudah menuju ke tema yang ketiga ya. Dan subtema yang kita pelajari untuk kali ini adalah subtema yang ketiga, yaitu tentang perubahan wujud benda. Nah, pastinya kalian sudah ada bayangan ya sedikit tentang apa yang akan kita bahas di sini ya. Oke, tanpa berkata lebih banyak lagi, kita akan langsung saja menuju ke materinya. Silahkan disimak ya nak ya. Nah, yang pertama kita akan pelajari dulu tentang wujud benda. Sebelum kita mengarah ke perubahan, kita terlebih dahulu harus tahu wujud benda itu apa. Oke? Nah, wujud benda itu ada 3. Yang pertama, itu adalah benda padat. Yang kedua, yaitu benda berwujud cair. Dan yang ketiga, benda berwujud gas. Nah, ketiganya inilah yang disebut dengan wujud benda. Mengenai contoh, ya, kalian pasti sudah pernah mempelajarinya atau mungkin sudah pernah membacanya ya. Jadi silahkan nanti buka kembali materi sebelumnya atau lihat kembali buku pembelajarannya. Nah, sesuai dengan judul tadi, kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Nah, benda dari ketiga wujud tadi itu bisa berubah bentuknya ya, atau bisa berubah menjadi wujud yang lainnya. Nah, dalam perubahan wujud benda ada 6 istilah yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama disebut dengan mencair, yang kedua membeku, ketiga menguap, 4 mengembun, 5 menyublim, dan yang terakhir mengkristal. Nah, keenam istilah inilah yang disebut dengan perubahan wujud benda. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung melihat satu persatu penjelasan dan juga contohnya, ya. Yang pertama, yaitu adalah perubahan wujud benda yang disebut dengan mencair. Oke, dapat dilihat di sana bahwa perubahan wujud benda dari wujud padat menjadi wujud cair itulah yang disebut dengan mencair. Oke, dan mencair ini juga dikenal dengan istilah meleleh atau melebur. Nah, salah satu contohnya yaitu adalah es batu yang diletakkan di luar. Maka lama-kelamaan es batu itu akan berubah menjadi air. Oke. Nah, itu adalah salah satu contoh mencair ya. Jadi nanti kalian bisa cari tahu lagi di kehidupan atau di lingkungan sekitar kalian ya tentang contoh benda yang bisa mengalami perubahan wujud mencair. Yang kedua, yaitu membeku. Nah, membeku itu merupakan proses perubahan wujud dari cair menjadi padat. Jadi kebalikan dari mencair tadi, ya. Kemudian, contoh peristiwa membeku itu adalah air yang diletakkan pada lemari pembeku atau freezer yang lama-kelamaan akan berubah menjadi es. Kalian pasti sering menemukan kejadian ini ya di rumah atau di lingkungan sekitar kalian. Oke. Yang ketiga, menguap. Menguap merupakan perubahan dari wujud cair menjadi gas. Kemudian, salah satu contoh peristiwa menguap dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita menjemur pakaian yang basah. Di mana ketika kita menjemur pakaian yang basah dalam ruangan terbuka, maka pakaian tersebut lama-kelamaan akan menjadi kering, terutama ketika terkena udara dan juga sinar matahari. Ya, jadi air yang terdapat dalam pakaian basah itu akan menghilang, ya. Nah, peristiwa hilangnya air itulah yang disebut dengan menguap. Oke. Sejauh ini paham ya? Oke, kita lanjutkan. Peristiwa berikutnya yaitu mengembun. Nah, mengembun itu merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Jadi salah satu contoh kegiatan atau salah satu contoh peristiwa
Pengembunan itu adalah ketika kita memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas. Nah, sisi luar gelas yang mula-mula kering, beberapa saat kemudian maka kita akan mendapati bintik-bintik air di luar gelas tersebut. Nah, peristiwa itulah yang disebut dengan peristiwa mengembun. Oke? Jadi, karena adanya perbedaan udara yang menyebabkan air itu atau gas itu menjadi cair ya. Jadi bukan airnya yang menembus gelas ya. Nah, jadi itu adalah contoh peristiwa mengembun dan kalian bisa nanti cari tahu lebih ya tentang contoh-contoh yang lainnya. Berikutnya yaitu adalah menyublim. Menyublim merupakan perubahan dari wujud padat menjadi wujud gas. Nah, salah satu contoh peristiwa menyublim itu adalah kapur barus atau kamper yang diletakkan di dalam lemari pakaian. Nah, biasanya ketika kita meletakkan kapur barus ini, maka lama-kelamaan kapur barusnya akan habis dan tidak berbekas. Nah, peristiwa itulah yang disebut dengan menyublim. Oke? Dan yang terakhir yaitu adalah mengkristal. Nah, mengkristal itu merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Nah, salah satu contoh, jadi mengkristal ini juga dikenal dengan istilah menghablur, ya. Nah, kemudian salah satu contohnya yaitu adalah pembentukan embun beku di pagi hari yang terlihat seperti kristal es. Nah, kegiatan ini atau peristiwa ini biasanya terjadi di negara-negara yang memiliki 4 musim. Kalau di Indonesia jarang ya. Oke, nah, jadi itu adalah penjelasan singkat tentang perubahan wujud benda. Ya, jadi perlu diingat dan perlu dipahami beserta dengan contoh-contohnya ya. Kemudian untuk contoh yang lainnya bisa kalian lihat ya di buku atau mungkin bisa dilihat pada sumber belajar yang lainnya. Nah, pada subtema ini juga kita akan mempelajari tentang satuan berat. Nah, di kelas 2 pastinya kalian sudah pernah belajar tentang satuan berat ya. Jadi Bu Guru singgung sedikit di sini bahwa satuan berat yang kita akan pelajari di subtema ini itu ada 3 jenisnya, yaitu yang pertama adalah kilogram yang biasa dilambangkan dengan kg. Kemudian hektogram atau Hg yang juga dikenal dengan ons, dan gram yang dilambangkan dengan G atau Gr. Nah, kemudian setelah mengetahui jenis-jenis satuan beratnya, kita akan mengingat perbandingan satuan berat tersebut. Yang pertama itu adalah 1 kg itu sama dengan 10 ons. 1 kg sama dengan 1000 gram. 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, begitu juga berlaku dengan kebalikannya, di mana 10 ons itu sama dengan 1 kg, 1000 gram sama dengan 1 kg, dan 100 gram itu sama dengan 1 ons. Ya, jadi ke-6 bentuk perbandingan ini harus diingat ya, agar nantinya kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan satuan berat itu sendiri. Oke. Dan perlu kalian ingat bahwa ketiga jenis satuan tadi, kilogram, ons dan juga gram, itu merupakan satuan berat yang baku. Ya. Nah, kemudian agar lebih paham, Ibu berikan salah satu contoh soal yang berkaitan dengan satuan berat. Nah, misalnya seperti ini. Dayu membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat 2 kg 500 gram. Berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu? Nah, pertama kita tulis dulu jumlah atau berat ikan asin yang dibeli Dayu, yaitu 2 kg 500 gram. Kemudian, berat 2 kg 500 gram ini akan kita pecah menjadi 2000 gram 500 gram. Nah, di mana kita mendapatkan 2000 gram? Kembali lagi seperti yang tadi, di mana ukuran 1 kg sama dengan 1000 gram, sehingga yang 2 kg itu menjadi 2000 gram. Paham ya? Dan kemudian itu ditambah dengan 500 gram. Kemudian kita akan tambahkan karena satuannya sudah sama, sehingga kita bisa menjumlahkan angkanya.
atau bilangannya, yaitu 2000 ditambah 500, itu menjadi 2500 dengan satuan yang sama yaitu gram. Paham kan sejauh ini? Iya, jadi untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian cobakan di rumah ya, dan bisa tahu akhirnya apakah kalian bisa ataukah mengerti dengan cara penyelesaian soal ini ya. Oke, nah itu saja materi-materi yang ada pada tema 3 subtema kali ini. Mudah-mudahan ya penjelasan singkat Ibu melalui video ini bisa memberikan pemahaman yang lebih kepada kalian. Dan usahakan ingat untuk selalu membaca buku tema ya, karena materinya itu Ibu ambil dari sana dan ini merupakan ringkasan dari materi-materi yang ada pada buku tema tersebut. Oke, terima kasih untuk waktunya dan sampai ketemu kembali pada video pembelajaran yang berikutnya. Dadah semua.